Pernah nggak sih Anda bertanya-tanya, apa yang sebenarnya mengatur kapan musim hujan dan kapan musim kemarau datang di Indonesia? Jawabannya ternyata ada di sebuah mesin iklim raksasa yang berdenyut di atmosfer dan Samudra Pasifik. Denyut nadi inilah yang menentukan apakah kita akan mengalami kekeringan parah atau justru kebanjiran. Hari ini, kita akan bongkar tuntas cara kerja mesin iklim tropis ini. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita akan mulai dari kondisi normalnya dulu, yaitu mesin cuaca di Khatulistiwa. Lalu kita lihat gimana denyut Samudra Pasifik lewat El Niño dan La Niña bisa mengacaukan semuanya. Dan yang paling penting, kita akan lihat apa dampaknya secara langsung buat kita semua di Indonesia. Siap? Yuk kita mulai. Oke, pertama-tama mari kita pahami dulu kondisi dasarnya. Sebelum kita ngomongin yang aneh-aneh, kita harus tahu dulu apa sih yang mendorong cuaca tropis kita sehari-hari. Jawabannya ada pada sebuah sabuk tak kasat mata yang melingkari bumi. Nah, ini dia. Kenalan dulu sama daerah konvergensi antar tropik, atau kita singkat saja DKAT. Inilah jantung dari mesin iklim kita. Bayangkan ini sebagai sebuah sabuk raksasa bertekanan rendah, tempat angin pasat dari belahan bumi utara dan selatan bertemu. Para pelaut zaman dulu menyebutnya doldrums atau wilayah tenang, tapi jangan salah, meskipun tenang, disinilah semua aksi cuaca besar dimulai. Dan yang menarik, sabuk DKET ini nggak diam di tempat loh. Dia bergerak ke utara dan selatan, seolah-olah mengejar posisi matahari sepanjang tahun. Pita merah ini menunjukkan posisinya di bulan Juli, dan yang biru di bulan Januari. Nah, pergerakan inilah yang pada dasarnya menciptakan musim hujan dan kemarau di Indonesia. Jadi, gimana sih cara kerjanya? Sebenarnya cukup simpel. Matahari memanaskan area Khatulistiwa dengan sangat intens, sehingga terciptalah zona tekanan rendah. Udara dari utara dan selatan, yang kita sebut angin pasat, langsung tersedot ke zona ini. Pas mereka bertemu, udara yang lembab ini dipaksa naik ke atas, mendingin, dan akhirnya membentuk awan-awan hujan raksasa. Proses inilah yang menghasilkan hujan super lebat yang sering kita sebut hujan zenit. Oke, sekarang kita sudah paham kondisi normalnya. Nah, sekarang mari kita kenalan dengan sebuah kekuatan raksasa dari Samudra Pasifik yang secara rutin datang dan mengganggu sistem yang sudah rapi ini. Anggap saja ini denyut nadi lautan planet kita. Namanya adalah El Niño Southern Oscillation, atau biar gampang kita sebut saja ENSO. Ini bukan sekedar cuaca harian ya, ini adalah sebuah siklus iklim alami yang kekuatannya luar biasa. ENSO itu pada dasarnya adalah interaksi semacam tarian rumit antara lautan dan atmosfer yang terjadi di sepanjang Samudra Pasifik tropis, dan dampaknya terasa ke seluruh dunia. Dan fenomena ini sebenarnya bukan penemuan baru. Sir Gilbert Walker sudah memperkenalkannya hampir seabad yang lalu, di tahun 1924. Ini menunjukkan betapa mendasarnya siklus ini dalam sistem iklim global kita. Cara paling gampang untuk memahaminya adalah dengan membayangkan ENSO sebagai jungkat-jungkit raksasa. Di satu sisi ada El Niño, ini adalah fase hangatnya, di mana angin pasat melemah dan laut menghangat. Di sisi lain ada La Niña, fase dinginnya, di mana angin pasat justru menguat dan laut mendingin. Keduanya adalah penyimpangan dari kondisi normal yang ada di tengah-tengah. Yuk, kita bedah satu persatu, mulai dari El Niño, si anomali hangat yang sering banget jadi headline berita buruk, terutama di Indonesia. Secara sederhana, El Niño adalah sebuah fenomena di mana suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur jadi hangat secara nggak wajar. Mungkin kedengarannya jauh ya dari Indonesia, tapi jangan salah, efeknya terasa banget sampai ke sini. Gimana ini bisa terjadi? Ini seperti reaksi berantai atau efek domino. Gini ceritanya. Pertama, angin pasat yang biasanya meniup air hangat ke arah barat, ke arah Indonesia, tiba-tiba jadi loyo, bahkan kadang berbalik arah. Akibatnya, kolam air hangat raksasa yang harusnya ada di dekat kita malah bergeser ke timur, menjauh ke arah Amerika Selatan. Konsekuensinya fatal. Pusat pembentukan awan hujan ikut pindah. Indonesia jadi kering kerontang, sementara negara seperti Peru malah kebanjiran. Lalu, bagaimana para ilmuwan tahu kalau El Niño sedang terjadi? Mereka punya detektornya, yang disebut Indeks Osilasi Selatan atau SOI. Kalau nilai indeks ini terus-menerus menunjukkan angka negatif, itu adalah lampu kuning, pertanda kuat bahwa El Niño sedang beraksi. Oke, El Niño sudah. Sekarang kita balik jungkat-jungkitnya ke sisi seberang. La Niña, sang anomali dingin, yang merupakan kebalikan 180 derajat dari El Niño. La Niña, yang artinya gadis kecil dalam bahasa Spanyol, ditandai dengan suhu permukaan laut yang justru jadi jauh lebih dingin dari biasanya di Samudra Pasifik Tengah dan Timur. Ini tuh ibaratnya kondisi normal, tapi disetting ke mode ekstra kuat. Reaksi berantainya juga kebalikannya. Pertama, angin pasatnya bukan melemah, tapi malah bertiup jauh lebih kencang dari biasanya.
Angin super kencang ini mendorong lebih banyak lagi air hangat ke perairan Indonesia. Sementara itu, di Pasifik Timur terjadi upwelling besar-besaran, di mana air dingin dari dasar laut naik ke permukaan. Hasil akhirnya, buat kita, curah hujan di Indonesia dan Asia Tenggara meningkat secara gila-gilaan. Dan tentu saja, indikatornya pun kebalikannya. Kalau El Niño ditandai SOI negatif, maka La Niña diidentifikasi ketika nilai SOI menunjukkan angka positif secara terus-menerus. Gampang kan? Oke, kita sudah bahas semua ilmunya. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling penting. Terus kenapa? Apa urusannya buat kita yang tinggal di Indonesia? Kenapa kita harus peduli sama semua ini? Nah, ini dia jawabannya. Dampak El Niño itu sangat nyata dan seringkali merusak. Curah hujan anjlok drastis yang berujung pada musim kemarau super panjang dan kekeringan parah. Masih ingat kebakaran hutan hebat di tahun 2015 dan 2023? Ya, El Niño adalah salah satu pemicu utamanya. Daerah-daerah seperti Sumatera bagian selatan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sampai Sulawesi Selatan adalah langganan yang paling parah terdampak. Di sisi lain, La Niña membawa ancaman yang berbeda, yaitu air, dan lebih banyak air. Seberapa ekstrim? Lihat angka ini. Selama La Niña yang kuat, curah hujan di beberapa wilayah Indonesia bisa melonjak sampai 40% di atas normal. Itu banyak banget. Dan itu artinya, ini, risiko banjir besar di perkotaan dan bencana tanah longsor di daerah pegunungan meningkat tajam. Sektor pertanian bisa hancur, infrastruktur seperti jalan dan jembatan bisa lumpuh akibat hujan yang seolah nggak mau berhenti. Dan ini adalah poin yang paling bikin khawatir. Walaupun ENSO ini siklus alami yang sudah ada dari zaman dulu, perubahan iklim modern yang disebabkan manusia tampaknya membuat ayunan jungkat-jungkit ini jadi makin liar dan ekstrim. Laut yang lebih hangat berarti lebih banyak energi di atmosfer, membuat El Niño jadi makin kering dan La Niña jadi makin basah. Ini membawa kita pada sebuah pertanyaan penutup yang sangat penting untuk kita renungkan bersama. Seiring planet kita yang terus menghangat, bagaimana kita bisa mempersiapkan diri untuk masa depan di mana kondisi ekstrim dari El Niño dan La Niña ini bukan lagi sebuah anomali, tapi mungkin akan menjadi sebuah kenormalan yang baru? Ini adalah tantangan besar yang harus kita hadapi.